Baik, jadi tema kita hari ini adalah teladan Yesus berhasil dalam keheningan atau dalam ketenangan ya. Berhasil dalam keheningan atau dalam ketenangan. Jadi saudara, kita seringkali merasa sangat sibuk ya dan terlalu banyak tugas dan mengalir aja pekerjaan itu. Nah, sehingga kita mengalami oleh para ahli manajemen yang disebut the tyranny of the urgent ya, tirani penjajahan oleh hal-hal yang urgent, yang mendesak ya. Jadi mungkin panggilan klien, panggilan atasan, ya. Terus telepon, pemberitahuan WA, email yang menumpuk dan sebagainya, tugas-tugas yang harus diselesaikan ya. Ya ini membebani kita ya sebagai seorang yang bekerja. Nah, di luar itu ya, di luar sesuatu yang datangnya dari luar, dari dalam diri kita juga ada sikap hati, ada sikap batin kita dan kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita juga semakin terbebani oleh pekerjaan kita ya. Ada orang yang bersikap perfeksionis, maunya segala sesuatu itu sempurna, ya, dan tidak pernah merasa sempurna, ya, sehingga terus saja tidak selesai suatu pekerjaan, ya. Atau ada orang yang sikapnya overcritical, ya, melihat segala sesuatu itu ada aja celah salahnya, ya. Harus diperbaiki ya, sehingga pekerjaan tidak pernah selesai ya. Ada juga orang yang melakukan yang kita kenal dengan micromanaging ya, yang dia mau mengendalikan hingga titik komanya ya. Dia sulit sekali yakin dengan kerjaan orang lain ya. Ya, sehingga dia tidak berhasil di dalam mendelegasi ya. Merasa hanya saya yang bisa mengerjakan ini dengan baik. Micromanaging ya. Ada juga orang yang ya, secara psikologis kalau tidak sibuk merasa dia belum punya kinerja ya. Jadi melekatkan identitasnya itu pada kesibukan kerja. Sehingga kalau berhenti bekerja sebentar merasa, wah saya kok kosong ya gitu ya. Saya kok tidak ada kerjaan, saya kok tidak ada artinya ya. Ada juga orang yang sulit menolak permintaan orang ya. Dia ingin menyenangkan orang lain. Jadi apa saja yang diminta dia coba penuhi ya. Jadi dia tidak bisa mengatakan tidak kepada permintaan orang lain ya. Ada rasa sungkan, ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman kalau menolak dan akhirnya tidak menyenangkan hati orang ya. Nah, jadi saudara, hal-hal dari luar, hal-hal dari dalam ini menyebabkan kita itu tidak pernah bekerja dengan tenang. Kita merasa kalau berhenti sebentar aja maka akan merosot, akan hancur atau akan membuat kita itu tidak punya arti, ya. Hidup kita menjadi seperti tidak berarti. Nah, saudara, ya kita punya teladan yaitu Yesus yang Tuhan tapi juga sekaligus manusia, ya. Nah, saudara, kita akan baca satu bagian pendek saja dari firman Tuhan, Markus 1 ayat 32 hingga 38, ya. Dan di situ kita bisa melihat keberhasilan Yesus di dalam melayani dalam waktu yang pendek itu, 3 tahun itu, justru lahir dari keheningan ya, keheningan. Di kemampuan Yesus menciptakan waktu yang hening di dalam dirinya untuk mendukung apa yang harus dia kerjakan ya. Mari kita baca Markus 32 sampai 38 ya. Saya bacakan aja. Ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita
sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Jadi 2 kasus, sakit sama setan ya, sakit setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, ayat 35, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Begitu firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan ya. Jadi sedikit latar belakang dari bacaan kita. Jadi ini adalah satu bagian dari satu kisah dari pelayanan Yesus ya. Setelah mengajar di Kapernaum, dia kemudian melayani ya penyembuhan dan pengusiran kuasa gelap dari masyarakat ya. Jadi ini terjadinya di Kapernaum di tepi Danau Galilea ya. Ya, satu kota yang cukup kota sedang ya, yang dihuni kira-kira 1.500 sampai 3.000 jiwa pada zaman itu ya. Jadi setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus ya, Yesus namanya menjadi terkenal ya. Kalau istilah sekarang viral ya, menjadi viral. Nah, jadi kita bisa lihat di ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam ya. Itu adalah waktu yang seharusnya orang istirahat ya. Itu kira-kira jam 6 sampai jam 7 ya. Tapi Yesus dan para murid didatangi oleh penduduk di sana ya. Bahkan dikatakan seluruh penduduk kota itu ya. Jadi itu tekanan yang besar ya yang dialami seorang Yesus pada waktu jam istirahat ya. Mereka menuntut perhatian, menuntut kesembuhan ya. Sekali dia menyembuhkan seseorang, mereka menuntut orang lain pun disembuhkan ya. Dan tentu juga berarti waktunya ya. Jadi Yesus kemudian harus melayani ya, seperti bekerja gitu di luar jam normal ya, lembur hingga larut malam ya, hingga larut malam. Nah, jadi saudara, kalau kita kaitkan dengan pekerjaan ya, jadi kan Yesus baru menyembuhkan satu, kemudian didatangi banyak, dan akhirnya dia menyembuhkan, melayani banyak orang ya. Jadi dari sisi bisnis atau karir ya, ini seharusnya Yesus itu justru tancap gas. Nah, jadi pasar sedang membutuhkan dia, nama dia, branding dia sedang meningkat, maka pikiran umum ya harus dilakukan lebih hebat lagi gitu ya. Kita harus menyediakan apa yang dibutuhkan itu, memenuhi semua permintaan ya, sehingga usaha semakin sukses ya. Namun justru di dalam bacaan kita melihat tadi Yesus malah menarik diri ya pada saat dia dikejar oleh pasar itu saudara ya. Nah, mengapa demikian saudara ya? Mengapa demikian ya? Nah, saudara sebagai manusia dan manusia dan Tuhan sekaligus, maka Yesus tahu bahwa efektivitas pelayanannya tidak ditentukan oleh banyaknya orang ya yang dia jangkau ya, yang dipuaskan ya. Tapi justru sangat dipengaruhi oleh hubungan dekat dia dengan Allah yang menjadi sumber kekuatannya itu. Nah, karena itu kemudian dia
menarik diri ya. Dia bukan menarik diri ya. Dia kemudian pagi-pagi mencari tempat hening ya. Nah, kita akan melihat bacaan kita dengan 3 poin. 1, disiplin menyendiri, disiplin menyendiri ya. Jadi Yesus memiliki disiplin menyendiri atau bahasa Inggris solitude ya. Ya, supaya dia bisa memutuskan arus kegaduhan dari luar ya, dari luar yang mengganggu bagaimana dia mengerjakan tugasnya ya. Poin kedua adalah pengendalian diri atas tuntutan ya. Jadi dia bagaimana Yesus itu memiliki sikap kemampuan untuk punya daulat atas agendanya sendiri, tidak didikte oleh agenda dari luar ya. Ketiga, Yesus itu terlihat fokus pada misi ya, fokus pada misi. Ya, jadi fokus pada misi, dia memiliki kejelasan strategi di tengah keramaian yang mengelilingi dia ya. Itu. Nah, mari kita lihat poin pertama ya. Jadi poin pertama adalah disiplin menyendiri ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengulang energi batin kita ya, dan dengan segala poin di dalamnya. Ya. Jadi dikatakan di ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Jadi tadi malamnya kan lembur ya. Ya, setelah waktu yang begitu melelahkan, ya lebih dari biasanya, ya melayani seluruh penduduk kota itu, ya Yesus tidak menambah jam istirahatnya bangun siang ya. Nah, dia tetap aja bangun pagi ya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ya, itu dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan sangat pagi saat masih ada malam gitu. Jadi saat pagi masih ada gelap, masih ada malam ya. Jadi itu antara jam 3 dan jam 6-an begitu. Jadi masih ada gelapnya ya. Nah, jadi saudara, kalau kita baca bagian-bagian firman kehidupan Yesus yang lain, ya, jadi ini memang adalah kebiasaan Yesus untuk bangun di awal hari ya. Jadi dia menggunakan waktu pagi itu untuk menyelaraskan diri dengan Sang Bapa. Ya. Ketika masih tenang, ya, hari masih tenang, ya. Dunia belum menuntut kehadirannya, dunia belum mengejar dia, ya. Dia hadir ya untuk mendengar suara Bapa, Sang Bapa ya. Jadi waktu subuh, waktu dunia masih tidur ini, waktu belum ada banyak suara menuntut perhatiannya, ya, dia menggunakan waktu itu untuk bertemu dengan Sang Bapa, dan dia mengadakan waktu itu, ya. Jadi, saudara, kalau dia tidak dengan sengaja mengadakan waktu bersama Bapa itu, maka tidak pernah akan ada waktu itu, ya. Karena begitu banyaknya tuntutan pelayanan dari luar, ya. Ya, jadi dengan sengaja, ya. Ya, jadi saudara, kalau kita perhatikan kisah kehidupan Yesus, pelayanannya yang pendek itu, maka kita bisa melihat ini sebagai sumber keberhasilannya, ya, yaitu waktu sendiri, waktu keheningan, waktu tenang dengan Sang Bapa, ya. Nah, jadi saudara, sebagai orang yang bekerja, kita pun seringkali merasa stres, istilah itu burnout, ya. Ya, ada banyak orang yang melakukan healing, healing, ya, dan sebagainya itu, ya, merasa beban begitu berat, ya, ya, karena dia tidak mengerti strategi menyendiri ini, ya, menenangkan diri ini dari waktu ke waktu, ya.
Jiwanya itu terus saja hidup, jiwanya itu terus saja on, pikirannya terus saja bergerak, ya. Tidak pernah mematikan batinnya, ya, tidak pernah mematikan mesin di dalam dirinya, mesin batinnya itu untuk di recharge, ya, sebelum kemudian melanjutkan kegiatannya, ya. Nah, jadi saudara, Yesus melakukan hal yang berbeda, ya. Dia secara teratur berhenti dengan segala pikiran dan kegiatannya untuk diisi ulang energinya itu oleh Sang Bapa, ya. Nah, dan itu dilakukan dengan mencari tempat yang sunyi, ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi, ya. Nah, jadi tempat yang sunyi, ya, tentu sepi, tapi bukan sekedar sepi, ya, tetapi ini adalah menurut kata itu tempat yang tanpa kompetisi, ya. Jadi tanpa kompetisi suara yang lain, ya. Jadi tidak ada agenda lain, tidak ada orang lain, tidak ada gangguan lain, ya, selain kehadiran Allah itu sendiri. Jadi ini adalah tempat di mana kita berhenti menjadi pelaku, menjadi pemain, tetapi menjadi seorang anak, seorang pendengar, ya, di hadapan Sang Bapa. Itu rahasia dari Yesus, ya. Nah, jadi saudara, bagi kita yang hidup zaman sekarang dan bekerja ini, maka tempat sunyi itu di mana, ya, adalah tempat di mana kita mengambil waktu sendiri dengan Allah, ya, di pagi hari ketika masih belum ada tuntutan macam-macam dari luar untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kejelasan dari Allah yang adalah bos kita tertinggi, ya, bos kita ini. Sebelum macam-macam instruksi yang lain itu datang. Itu. Kedua, ya, itu adalah di tempat kita bekerja, tetapi kita menutup pintu atau mencari tempat yang sunyi, ya. Kita berhenti overthinking, kita kemudian membawakan berbagai persoalan itu kepada Tuhan kita, ya. Jadi di rumah, di tempat kerja, kita bisa mencari tempat sunyi, ya, seperti Yesus, untuk bersama dengan Allah, ya, sehingga kita di recharge, ya, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang, ya. Itu poin pertama, saudara, ya. Disiplin menyendiri penting untuk seorang Yesus yang adalah teladan kita, sehingga kalau kita mau berhasil, ya, ini satu contoh, saudara, ya, satu contoh, satu teladan. Poin kedua, kedaulatan atas tuntutan. Jadi dari bacaan itu kita bisa melihat betapa Yesus itu mengendalikan, ya, penggunaan waktunya, ya, dan dia berdaulat atas waktunya. Jadi dia menolak dikendalikan orang lain. Jadi ayat 36 mengatakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ya, ayat 36, semua orang mencari engkau. Jadi saudara, kata semua orang mencari engkau itu adalah tekanan, ya, tekanan pelayanan yang besar, ya. Petrus itu menuntut, ya, menuntut Yesus untuk melakukan pelayanan, ya, yang timbul itu, ya, yang membesar, ya. Permintaan itu meningkat sekali gitu, ya. Kemarin sudah ada lagi, banyak lagi, ya. Jadi seolah-olah dia mengatakan, wah, ini permintaannya membesar dan peluangnya terbuka, ya. Kita bisa memperkirakan para murid pada waktu itu belum begitu mengerti misi kerajaan Allah, ya. Jadi mereka hanya melihat aktivitasnya, ya. Wah, ini hebat ini, ya. Yesus semakin populer, makin banyak orang yang datang, ya. Jadi kalau kita mungkin juga bisa seperti itu, saudara, ya. Merasa, wah, ini ada permintaan training, permintaan seminar, ya. Wah, ini hebat ini, ya. Atau proyek
begitu banyak ya. Jadi tekanan itu besar sekali karena kita melakukan pekerjaan yang baik sebelumnya ya. Jadi memang kita harus mengerjakan pekerjaan yang baik ya, yang di sana Tuhan bisa memberkati ya, sehingga menciptakan peluang yang baru untuk pekerjaan yang lebih besar lagi ya. Nah, tapi saudara, ketika permintaan itu begitu banyak ya, permintaan begitu banyak, maka di sini ada ujian ya, ujian. Apakah kita akan dikendalikan oleh berkat itu ya, oleh kesibukan yang diciptakan oleh permintaan itu, atau kita tetap membawa diri supaya dikendalikan oleh Allah yang memberikan berkat itu ya. Itu yang kita bisa lihat yang terjadi dengan Yesus ya. Jadi saudara, kalau kita ikuti saja ya sampai ya kita kehilangan waktu ibadah ya, kehilangan waktu berdoa ya, karena tuntutan itu ya, maka kita akan tergerus oleh ombak ya, oleh ombak besar ya, yang membuat kita justru stres dan sebagainya. Itu kita menjadi orang yang berusaha memenuhi keinginan orang banyak yang melihat memang kita sudah punya kinerja, tentu ya, punya kinerja ini ya, menciptakan banyak permintaan, dan kita tidak mau menolak ya, kita tidak merasa akan membuat orang tidak suka dengan kita ya, berarti kita mau menyenangkan orang ya. Sehingga itu kemudian menjauhkan kita dari waktu tenang kita untuk diisi ulang dengan Allah kita ya, oleh Allah kita. Jadi saudara, kita kadang menikmati ya perasaan dicari orang ya. Dibutuhkan oleh bos, dibutuhkan oleh kolega ya, sehingga kemudian menjadi demikian sibuk ya. Dan ini bisa menjadi satu jebakan identitas ya. Identitas kita ditentukan oleh orang lain yang mencari kita, membutuhkan kita ya. Dan tapi di tempat yang dengan menarik diri seperti Yesus itu ya, itu membuat seorang Yesus menghentikan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sendiri ya. Pasti Yesus tahu akan banyak datang orang lagi, itu pasti Yesus tahu ya. Tapi dia tidak mau, dia bangun pagi untuk menghadapi orang-orang itu. Dia biarkan para murid menghadapi mereka. Jadi dia tidak mau terjebak di dalam micromanaging ya, mengatur segala sesuatu sendiri ya. Para murid di belakang saja. Enggak, saudara ya, dia tinggalkan para murid menghandle ya, belajar menghandle datangnya orang-orang itu ya. Jadi dia tidak mau menjadi orang yang hanya saya yang bisa melakukan ya. Dia sedang melatih para murid menghandle ya, kedatangan orang-orang itu ya. Ya, dan jadi saudara, jadi keberaniannya untuk meninggalkan gelombang rakyat yang datang di Kapernaum itu menunjukkan bahwa ia mempercayakan hasilnya kepada Sang Bapa, dan dia mendelegasikan sebagian daripada apa yang harus dikerjakan itu kepada para murid. Itu poin kedua, saudara ya. Jadi tidak didikte oleh tuntutan, tapi mengutamakan hubungan dengan Sang Bapa ya, dan membiarkan melatih para murid untuk terlibat di dalam pelayanan yang nantinya akan mereka kerjakan ya. Itu poin kedua. Poin ketiga atau poin terakhir, keberhasilan Yesus juga kita bisa lihat karena dia fokus pada misinya ya. Jadi dengan fokus pada misi ya, dia tahu dengan
ya dia mengerjakan misinya ya. Jadi saudara, dia terus berjalan dengan jelas apa yang harus dia kerjakan ya. Jadi saudara, di ayat terakhir itu 38 dia mengatakan begini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang ya. Jadi saudara, ketika Yesus bersama dengan Bapa, dia mendapatkan kejelasan arah pelayanannya ya. Ya, dengan bersama dengan Bapa dia tahu, oh tugas saya adalah, nanti kita lihat di ayat ini adalah memberitakan Injil ya. Ya, ia tidak kembali ke Kapernaum tapi ke tempat lain untuk melanjutkan pemberitaan Injil itu. Ya, karena di Kapernaum dia sudah memberitakan Injil itu, dan kemudian masyarakatnya bergeser dari mendengar Injil ke mencari mukjizat ya, mukjizat. Ya, itu Tuhan yang Yesus hindari ya, dia mau ke kota lain untuk juga memberitakan Injil ya. Itu. Jadi saudara, jadi ini adalah suatu keputusan yang sangat di luar pikiran manusia umumnya ya, manusia umumnya atau hamba Tuhan zaman sekarang umumnya ya. Kalau banyak orang ke gereja, ya dia akan semakin terjebak di gereja itu ya. Tapi Yesus mengatakan, mari kita ke kota lain ya. Gitu. Jadi dia mengatakan tidak pada banyak orang yang mengantri di depan mata ya. Untuk apa? Untuk mengatakan ya kepada Bapa yang mengarahkan dia untuk pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil ya. Jadi dia tidak terjebak pada tuntutan yang kelihatannya baik ya. Kan baik saja saudara ya, melayani, menyembuhkan, mengusir setan, kan kelihatan baik saja ya. Tapi ini bukan yang terbaik dari Sang Bapa ya. Itu ya. Jadi Yesus punya kejelasan ya, dengan tenang dia tahu kejelasan apa yang harus dilakukan. Dengan bersama dengan Bapa dia juga mendapatkan kekuatan ya, kekuatan batin yang luar biasa ya. Jadi saudara, Yesus ketika berinteraksi dengan para murid itu menunjukkan dia memiliki kekuatan batin ya. Nah, saudara, kalau kita tidak memiliki kekuatan yang cukup ya, di tengah dunia kerja yang ramai ini ya, maka kita akan mudah terpancing oleh konflik ya. Kita gampang tersinggung ya, emosi kita gampang meledak karena kita tidak punya energi batin yang memadai. Itu ya. Jadi kita mudah sekali terpancing oleh intrik-intrik di kantor, gosip ya. Jadi saudara, kalau kita memiliki kekuatan batin itu, maka kita bisa bekerja dengan tenang, ya kan? Bisa kerja dengan tenang, kita punya energi untuk proaktif, ya, tidak reaktif, ya. Kita punya energi untuk menjalankan tugas kita secara proaktif, ya. Juga di dalam batin yang tenang itu, maka kita bisa memiliki ide-ide yang kreatif ya, dan yang inovatif ya. Jadi kita bisa melihat solusi daripada persoalan ya. Ya, karena pikiran kita tidak diisi dengan kebisingan ya. Jadi saudara, kenapa bangsa Israel yang hanya 10 juta itu ya, 10 juta ya, yang sangat kecil itu, tetapi begitu heboh ya, macam-macam, tetapi salah satu yang sangat menonjol, mereka itu sangat kreatif dan inovatif ya. Itu waste itu yang buat dia ya, macam-macam teknologi yang buat dia. Dia itu adalah negara di mana ide-ide konten kreatif itu yang kemudian menjadi film-film, seri dan sebagainya itu paling banyak, lebih banyak daripada India yang sudah terkenal dengan Bollywood. Ya. Macam-macam saudara, kreativitasnya itu muncul dari satu kelompok manusia yang hanya 10 juta itu. Kenapa saudara ya?
Nah, salah satu adalah mereka itu punya kebiasaan sabat, ya, yang dimana mereka berhenti bekerja. Yang ekstrim itu sampai mencet lift aja tidak mereka lakukan, ya. Berhenti bekerja dari Jumat malam hingga Sabtu malam, beribadah, menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga. Sehingga saudara, dengan disiplin rest seperti itu, mereka itu menjadi orang-orang yang sangat kreatif dan inovatif, ya, dibandingkan dengan banyak bangsa lainnya. Itu yang ini, saudara. Nah, jadi saudara, dengan bersama dengan Tuhan kita, maka kita tahu misi kita itu apa, ya, panggilan kita apa, misi kita apa, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, ya, apa yang masih boleh kita lakukan, apa yang sebaiknya kita tidak lakukan, ya. Jadi kita bisa fokus, ya. Kita tidak mengerjakan istilahnya memadamkan kebakaran, ya, apa saja yang timbul kita kerjakan, tidak, saudara, ya. Kita membangun rumah kita, ya. Kita punya semacam rumah yang kita sedang bangun, ya. Dan kita fokus supaya rumah itu jadi, gitu, saudara, ya. Tidak apa saja kita kerjakan sehingga kita tidak pernah membangun sesuatu, ya. Jadi saudara, di tempat yang sunyi itu kita dimerdekakan dari rasa bersalah, tidak melakukan segalanya, ya, kita diberikan keberanian untuk mengatakan tidak karena kita tahu kita sedang mengerjakan sesuatu, ya, yang prioritas karena itu datangnya dari Allah kita, ya. Itu yang terjadi pada Yesus yang memberi waktu sendiri dengan Allahnya, ya. Nah, itulah saudara renungan kita hari ini. Mari kita tutup dengan kesimpulan dan nanti ada pertanyaan untuk sharing, ya. Jadi saudara, kesimpulan kita, saudara, ya, ini teladan Yesus di Kapernaum itu memberikan satu pelajaran yang seperti paradoks, ya. Jadi keberhasilan yang berdampak luas, ya, berdampak kepada masyarakat yang luas itu sampai kepada kita hari ini justru ditunjang oleh keberanian Yesus untuk secara teratur menarik diri dari keramaian, ya, ke tempat yang sunyi untuk bersama dengan Sang Bapa, ya. Jadi bukan pada kemampuannya untuk bekerja lebih cepat, ya, ras begitu, ya. Tapi memang kerjanya cepat dalam arti produktif, ya, efektif dan produktif, ya. Jadi bukan sekedar gerak cepat, tetapi secara strategis melakukan segala sesuatu yang menjadi fokusnya itu dengan cepat, ya. Jadi rahasianya adalah bagaimana dia mendisiplinkan diri untuk hidup tetap ada di dalam hubungan dengan Sang Bapa, ya. Di tengah tekanan yang makin membesar, ya. Dari yang kurang terkenal, lama-lama Yesus kan terkenal, ya. Lama-lama sangat terkenal. Nah, itu pasti menimbulkan tekanan yang besar, ya. Nah, itu Yesus bisa terus efektif, ya, di dalam misinya dan kemudian menjadi produktif karena dia mendisiplinkan diri untuk tetap berrelasi dengan Sang Bapa, ya. Jadi dari apa yang kita pelajari, kita melihat bagi Yesus keheningan adalah tempat di mana dia mendapatkan kejelasan arah, dia mendapatkan kekuatan, ya, kekuatan ilahi itu, ya, sehingga dia kemudian bisa mengerjakan misinya, ya, bukan sekedar kesibukannya, dengan efektif. Dan jadi inilah pegangan yang menjaga kesehatan batin Tuhan kita itu, ya. Jadi ketika ia penuh di tempat yang sunyi itu, ya, penuh oleh Sang Bapa,
maka ketika dia mendapatkan nama, dia menjadi populer, tidak membuat dia sombong, ya. Dia tahu bahwa semua ini adalah kerja sang Bapa. Dia bisa melihat dengan jelas itu, ya, sehingga tidak menjadi sombong. Ya. Nah, ini yang kita penting juga perhatikan. Ya. Jadi kalau kita berhasil, Emery berhasil, Pak A berhasil, Pak B berhasil, ya. Kalau kita tenang dalam Tuhan, kita tahu, oh ini berkat dari Tuhan. Karena itu kita kembalikan syukur dan kemuliaan itu kepada Bapa. Tidak mengatakan, oh saya hebat, ya. Karena ia telah mendapatkan strategi dari Bapa, ya, dia misinya jelas, maka tuntutan banyak orang itu tidak membuat dia bergeser, ya, tidak membuat dia reaktif, tetapi terus saja merespon, ya, situasi sesuai dengan misinya, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian terombang-ambing oleh permintaan seminar, permintaan workshop dan sebagainya, ya. Kemudian menggeser bahwa kita ini adalah industri yang bergerak di dalam insight, ya. Itu. Jadi kita perlu kokoh di dalam misi kita itu. Jadi Yesus memiliki pegangan yang kokoh dari tempat yang sunyi, sehingga ketika harapan-harapan itu melanda, kesibukan menerpa, dia bisa tetap tegak pada misinya, ya. Jadi sebagai karyawan, saudara, keberhasilan kita bukanlah dari kesibukan, tetapi sebenarnya dari seberapa jernih batin kita, ya, untuk dipimpin oleh Tuhan kita, ya, di tengah kebisingan dunia kerja kita. Tanpa ketenangan itu, maka kita menjadi sibuk memang mengerjakan banyak hal, ya. Tapi kalau sebaliknya dalam keheningan itu kita masih kerja keras juga, ya. Tetapi yang jelas kita akan berbuah banyak, ya. Seperti Yesus itu hanya 3 tahun, tapi dampak kerjanya luar biasa, ya. Ya, kita tentu tidak bisa seperti Yesus persis seperti itu, tetapi saudara, ini adalah teladan, ya. Jadi kalau kita fokus kepada Allah, kita memberi waktu kepada Allah kita, maka kita akan berbuah banyak, ya. Itulah ini saudara, pembelajaran kita, aplikasi. Jadi mari kita pikirkan bagaimana bisa menerapkan beberapa yang kita bisa pelajari dari teladan Yesus ini, ya. Mari kita pilih waktu dan tempat untuk waktu bersama dengan Allah itu, ya. Dengan bebas dari macam-macam gangguan, dari kompetisi perhatian, hanya memberi waktu untuk Allah kita, ya. Gitu, ya. Kedua, mari kita memperhatikan apa yang kita kerjakan dengan membandingkan dengan misi kita, ya. Mana yang api yang harus kita padamkan, ya, dan mana yang adalah membangun rumah, ya, membangun rumah. Jadi di dalam pekerjaan pun kita perlu melihat hal itu, saudara, ya, jangan terpancing kepanikan. Baik, itu saudara, ya, dari saya. Mari kita, kalau ada yang bisa sharing, ada 3 poin yang mungkin bisa kita sharingkan, atau apa yang lain tentang hubungan dengan topik kita, yaitu tentang teladan Yesus. Apa satu hal penting yang Anda belajar dari cara Yesus bekerja atau melayani, sehingga ia tetap berhasil dan tenang di tengah tekanan yang besar, ya, yang luar biasa. Jadi apa yang saudara belajar? Kedua, tantangan tentang konsentrasi. Dalam situasi kantor yang seperti apa yang Anda paling sering merasa kehilangan konsentrasi dan mulai merasa ditarik-tarik atau panik, ya, oleh berbagai urusan itu? Bagaimana Anda akan menangani situasi seperti itu? Ya, kapan terasa stressful, ya, dan apa yang akan saudara lakukan? Kemudian yang ketiga, tentang langkah praktis ke depan. Langkah praktis apa yang akan Anda mulai lakukan atau tingkatkan agar Anda bisa bekerja dengan lebih berhasil dan terarah? Baik, itu dari saya. Maaf agak panjang, ya, saya lolos.
Saya kembalikan ke Tavia.